البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemarin yang ada cetakannya, yang ada gambar bintang mana? Mana bintangnya? Ada. Setelah tadi atau sebelumnya? Terakhir. Baik. Qala Syekh Muhammad Hamid Fikri rahmat ta'ala ha'un. Bagaimana ha'? Sanad tahawilun nukilan, tahawilun nakal. Sanad mana sanad di sini? Sanad. Pindah nukilan gitu maunya, bukan kok tahwil sanad. Kalau bicara masalah matan hadis ya ada sanadnya, ini nukilan saja, tahwil sanad. Tahwil pindah nukilan. Nukilan dari mana? Nukilan dari mana? Abdul Bakar. Dari apa? Dari mana? Goreng. Dari mana? Mana gorengnya? Goreng. Gak ada? Mana beliaunya? Nandung. Sengitan. Muhammad Mungsur akan sambal salat. Kamu Darman, nukil dari mana ini? Enggak dimurajai, asal datang aja. Mas jadi bintang mana ada bintang? Masa bintang? Iya, punya tuh bintang. Punya apa? Bisa tinggal sini. Kemana pula? Kok bisa? Kalau bisa dari Syekh bin Baz. Bintang di bawah sini. Berarti ini punya Syekh bin Baz ini. Kalau ada bintang itu punya Syekh bin Baz. Kan itu bilang punya Syekh Muhammad Hamid Fikri. Kalau ada bintang itu punya Syekh bin Baz. Dibilang udah berkali-kali kemarin awal taklim. Kalau ada gambar bintang itu yang nukil Syekh bin Baz atau yang ngomong. Kalau nggak ada gambar bintang dari Syekh Muhammad Hamid Fikri. Ya. Perhatikan. Jadi di sini karena itu ada gambar bintang, punya antum berarti situ nukil apa? Taliknya itu dari Syekh bin Baz. Jadi berkata, qala Syekh bin Baz ta'ala fa inna aktsaran nas. Cuma di sini enggak tertulis. Bintangnya ini kemana arahnya? Punya mushaf ada. Ke atas itu. Syekh Muhammad Fikri menukilkan dari Qurratul Uyun.
Qurratu Uyunil Muwahhidin. Dinukil dari sana, kemudian nukilan itu ditambah sama Syekh bin Baz dengan gambar bintang itu. Jadi nukilan dari Qurratul Uyun yang menukilkan Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Dalam nukilan tersebut ada catatan kaki tambahan dari Syekh bin Baz dikasih gambar bintang. Nah ini. Qala rahmatullah fa inna aktsaran nas ya'taqiduna annal aqtaba al-arba'ata wa ala ra'sihim al-qutbu al-ghausu yatasarrafuna fi apa itu? Hah? Fil kaun? Apa? Fil kaunil ihya gitu. Oh. Fil ihya wal imata gitu. Fil ada fa-nya fi fil kauni bil ihya. Aywa, di sini enggak ada. Wal imata war rizqi wad durri wan naf'i. Kebanyakan manusia meyakini apa diyakini? Ada namanya al-aqtab al-arba'ah. Wala ra'sihim al-qutbur al-ghaus. Mereka ini 4 kutub tadi memiliki tasarruf, memiliki tata aturan fil kaun, pakaun alam. Dalam menghidupkan dan mematikan dan memberi rezeki dan memberikan madarat dan manfaat. Ini yang syirik apa namanya? Apa syirik apa namanya? Syirik dalam apa? Dalam rububiyah. Wa inna majlisa awliyaihim tu'radu alaihim su'unul alam. Alam beda dengan alim. Kalau alim, wong sing alim. Kalau alam ya alam. Bahwasanya majelisnya para wali-wali mereka itu tu'radu alaihi. Di majlis itu dibentangkan, dinampakkan su'unul alam, urusan alam dunia ini dibentangkan kepada majelisnya mereka al-aqtab al-arba'ah. Sebagai bukti, kata beliau Syekh bin Baz, tentang keyakinan kebanyakan manusia dalam perkara ini, Iqra kitab As-Sa'rani wal Ibriza lid-Dabbagh gitu. Ibriza ini nama kitab, Ibriz. Wa kutubah, wa ini mawatib kepada tadi yang sebelumnya, wa kutubi. Diperhatikan baca itu. Bacalah kitabnya Sa'rani dan juga kitab namanya Ibriz, penyanyi Dabbagh. Dan kitab-kitab Tijaniyah, wa kutubat Tijaniyah, wa ghairuha. Dan selainnya. Min kutubi ulaika ad-dallin al-mudillin. Dan selain dari kitab-kitab tadi, dari kitab-kitab mereka, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Tajidil syirkal ladzi ma kana yakhturu ala bali Abi Jahl wa ikhwanihi. Dalam kitab-kitab itu engkau mendapati kesyirikan yang mana kesyirikan ini tak pernah terlintas di pikirannya Abu Jahal dan saudara dan konco-konconya. Artinya, kesyirikan yang tertera dalam kitab-kitab tadi itu enggak pernah terbesitkan oleh pikirannya Abu Jahal. Maknanya lebih parah. Mafhum? Maknanya lebih parah. Kesyirikan yang tertera dalam beberapa kitab tadi, kitabnya Sa'rani, kitabnya Dabbagh, kitabnya Tijaniyah dan yang lainnya. Kenapa? Kok enggak pernah terbesit, enggak pernah terlintas? Maka yakhturu. Apa yakhtur? Tak pernah terlintas pada pikirannya Abu Jahal dan konco-konconya. Li'annahum lam yakunu biwaqahati haula'i wa fujurim, karena mereka Abu Jahal dan kawan-kawannya tak pernah apa waqahah sejelek mereka dan
Sefajirnya mereka nggak pernah. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada di kepalanya Abu Jahal ini nggak pernah ada dalam kerusakan yang ada di kitab-kitabnya tadi Sya'rani dan yang lainnya tadi. Nah, apa ini? Artinya kesyirikan yang tertera dalam kitab-kitab itu lebih parah daripada kesyirikannya Abu Jahal. Karena Abu Jahal dan kawan-kawannya nggak punya keyakinan kalau berhala-berhala mereka itu menciptakan langit dan bumi, mengatur dunia dan isinya. Nggak pernah. Bahkan mereka meyakini, ya kan, Abu Jahal dirinya sendiri dan kawan-kawannya dan semua ciptaan yang ada di muka bumi ini Allah yang menciptakan. Walan sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allahu. Wahai Rasul, jika engkau bertanya kepada mereka musyrikin, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Musyrikin pasti mengatakan, yang menciptakan siapa? Allah. Sementara ini yang mengatur alam dan isinya adalah Al-Aqtab Al-Arba'ah. Apa ini? Maka itu kesyirikan yang tertera dalam kitab-kitab ini tak pernah terlintas, tak pernah terbesit di kepalanya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Itu perhatikan. Ini kalamnya Syekh bin Baz sebagai tanggapan terhadap apa yang dinukil oleh Syekh Muhammad Awad Fiqih dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Perhatikan, sejak awal kita membuka kitab ini kita kasih tahu bahwasanya ketika kita lihat dalam ta'liq kalau ada gambar bintang punyanya Syekh bin Baz. Apa itu? Maka itu berarti kita kembali ke atas. Fala ya'manul wuku' fi syirki illa man wajahilun bi wa bima yukhallisuhu minhu. Maka tidaklah merasa aman akan terjatuh dalam kesyirikan kecuali orang yang bodoh tentang kesyirikan. Dan bodoh dengan apa yang bisa membebaskan dirinya dari kesyirikan. Apa yang bisa membebaskannya? Berupa ilmu billahi ta'ala. Jadi mengatakan tentang Allah dan mengatakan apa yang Allah itu mengutus dengannya, utusannya berupa tauhid, berupa larangan dari syirik. Tanpa tahu ini, duduk. Tanpa tahu, tanpa pengetahuan ini maka, ya kan? Dia tanpa tahu dari maka apa? Enggak memiliki kekhawatiran akan terjatuh dari kesyirikan. Dengan tahu maka dia khawatir. Kalau enggak tahu merasa aman. Dan ini yang terbanyak. Ini yang terbanyak dari kalangan manusia. Merasa aman akan terjatuh dalam kesyirikan karena kebodohan mereka. Enggak tahu syirik. Enggak tahu ilmu untuk membebaskan dari kesyirikan. Artinya enggak mengenal Allah. Enggak mengenal Allah Ta'ala. Enggak tahu. Tidak mengenal Allah. Dan tidak mengenal tentang. Tidak memiliki ma'rifah. Ma'rifah yang tuntutannya mengetahui haknya Allah SWT. Bukan sekedar mengenal Allah Sang Pencipta. Semua orang tahu. Tapi ma'rifah yang menuntut bahwasanya Allah berhak diesakan, berhak diibadahi, dan selainnya adalah tidak berhak diibadahi. Namanya ma'rifah yang bermanfaat, pengetahuan yang bermanfaat. Kalau sudah pengetahuan bahwasanya Allah Sang Pencipta langit dan bumi, semua orang tahu. Tapi pengetahuan yang lebih daripada itu, pengetahuan untuk mengetahui bahwasanya Allah lah yang satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi, selainnya adalah batil. Ini kita ma'rifah yang bermanfaat. Dan ini yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Yang mereka tahu cuma merasa dirinya ciptaan Allah. Bumi dan isinya ciptaan Allah, rezeki Allah yang ngasih. Kemiskinan, kekayaan Allah yang mengatur. Tapi haknya Allah Ta'ala mereka enggak mengetahui. Haknya Allah atas hamba enggak mengetahui. Itu apa? Agar apa? Mengesahkan dan memurnikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya sembahan. Ini yang tidak dimengerti oleh banyak manusia. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala
Wa bil hadisi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Al-musannif siapa musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam hadis akhwafu ma akhafu alaikum, akhwafu ini isim tafdhil, yang paling kutakutkan. Ya kan? Apa yang kutakut atas kalian adalah syirik asghar. Jadi yang paling kutakutkan, sesuatu yang paling kutakut atas kalian akan terjadi, janganlah terjadi, yaitu apa? Syirik asghar. Fasu'ila anhu, maka beliau ditanya tentang syirik asghar, anhu an syirkil asghar. Faqala, maka Rasulullah berkata, ar-riya. Yani ar-riya. Apa makna riya? Itu terlaku ala hubbil mad wa khawfi dzam. Riya adalah terlaku ala hubbil mad wa khawfi dzam. Riya itu diungkapkan terhadap perkara yang terkait dengan cinta dipuji dan takut dicela. Itu riya. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah. Auradul musannifu hadzal haditsa mukhtasaran ghairu ma'zuwin. Apa makna ghairu ma'zuwin? Mananya? Dureng. Apa makna ghairu ma'zuwin? Ayo. Turki. Zulfikar. Ayo, Musa. Masjid ini tidak dinisbahkan. Nah, ini berkali-kali yang hafal cuma masjid ini saja, itu enggak hafal yang lain. Ghairu ma'zuwin. Hadis ini didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara ringkas, tidak dinisbatkan kepada seorang imam pun dari para a'immah. Cuma didatangkan saja hadis. Siapa yang membawakan hadis ini? Dari para a'immah tidak dinisbatkan. Dijawab oleh beliau di sini, waqat rawahu Imam Ahmad wa Tabrani wal Bayhaqi wa hadha lafdhu Ahmad. Hadis ini riwayatnya Imam Ahmad dan Tabrani dan Bayhaqi. Wa hadha lafdhu Ahmad, dan ini lafadznya Imam Ahmad. Haddatsana Yunus, haddatsana Lais an Yazid yakni bin Al-Had an Amrin an Mahmud bin Labid. Anna Rasulullah SAW qol inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling ku khawatirkan atas kalian yaitu kesyirikan, syirik asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, mereka berkata, dan apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Syirik itu apa? Qala riya. Rasulullah kata riya. Yaqulullah ta'ala yaumil qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, berkata pada hari kiamat nanti, idza jazan nasa bi a'malihim, apabila manusia dibalas dengan amalan-amalan mereka, idzabu ilal ladzina kuntum tura'u fid dunya, tura'una. Allah berkata pada mereka, idza pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian di dunia melakukan riya, tura'u, supaya dilihat oleh mereka-mereka di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Maka lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Hadis ini ada sahih. Hadis ini ada hadis yang sahih. Dari Imam Ahmad dan juga Syekh Nasir Albani. Jadi riya inilah ya, perhatikan, yang sangat dikhawatirkan terhadap para orang-orang soleh. Kenapa? Karena khitabnya terhadap sahabat, terhadap para sahabat. Terus bagaimana dengan kita? Maka lebih harus khawatir akan terjadi riya di sisi kita. Ini khitab yang pertama kali menerima siapa? Para sahabat. Rasulullah khawatir akan terjadi syirik asghar di para sahabat. Bagaimana dengan kita? Maka lebih harus kita memiliki kekhawatiran. Maka benarlah bab ini ditulis oleh beliau, bab khauf minas syirki. Khauf minas syirk.
takut dari kesyirikan. Qala al-Mundhiri rahimahullah ta'ala wa Mahmud bin Labid ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasih lahu minhu sama'un fima ara. Berkata al-Mundhiri, sedangkan Mahmud tadi yang tertera dalam sanad yang dibawakan Imam Ahmad, Mahmud bin Labid adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata beliau al-Mundhiri, seperti apa yang aku lihat, aku tahu enggak punya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat ya melihat, tapi enggak punya riwayat gitu. Enggak punya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasallahu minhu sama'un lahu. Lahu damir kepada siapa? Mahmud minhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama'un. Enggak pernah ada riwayat yang sahih bagi Mahmud ini dari Nabi. Sama ya ini apa? Enggak pernah dapat hadis dari Nabi. Cuma melihat. Wa dzakara Ibnu Abi Hatim anna al-Bukhari qala lahu suhbatun. Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwasanya Bukhari mengatakan Mahmud bin Labid memiliki predikat sebagai seorang sahabi. Lahu suhbatun. Apa suhbah? Keutamaan sebagai seorang sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warjahu Ibnu Abdul Bar wal Hafidz, demikian juga dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Al Hafidz Ibnu Hajar. Waqad rawahu Tabrani bi asanida jayyidatin an Mahmud ibn Labid an Rafi ibn Khadij. Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad-sanad yang bagus dari Mahmud bin Labid dari Rafi ibn Khadij. Mata Mahmud sanata sittin wa tis'in, meninggalnya Mahmud bin Labid pada tahun 96 Hijriah. Wakila sanata sab'in wa sittin, ada yang mengatakan tahun 97. Walau tis'un wa tis'una sana, memiliki umur 99 tahun. Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Tapi perhatikan qauluhu in akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling ku khawatirkan atas kalian akan terjadi yaitu syirik asghar. Kalimat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya hadza min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummati wa rahmati wa ra'fatihi bihim. Ucapan ini sebagai bentuk rasa kasih sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Rahmah ra'fa sama saja maknanya. Syafaqah, rahmah, ra'fa sama saja. Jadi kalimat yang paling kukhawatirkan atas kalian adalah syirik asghar. Ini adalah bentuk rasa kasih sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Fala khaira illa dallam alaihi wa amarahum bihi. Maka tidaklah ada kebaikan melainkan Nabi menunjukkan mereka atas kebaikan tersebut. Dan Nabi memerintah umatnya dengan kebaikan tersebut. Wala syarra illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bihi wa nahum anhu, dan tidaklah ada suatu keburukan melainkan Rasulullah telah menjelaskannya untuk mereka umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada mereka tentang keburukan tersebut, dan Rasulullah melarang mereka dari keburukan tersebut. Maka inilah kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap syariat ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi masah anhu, sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan dalam riwayat yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi yadulla ummat ala khairi ma ya'lamu lahum. Al-hadis. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan kewajiban atas nabi tadi menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan apa saja yang diketahui oleh nabi tadi untuk mereka umatnya. Paham? Maka dengan demikian perkara syirik asghar yang Rasulullah khawatirkan ini dikhabarkan kepada kita karena bentuk rasa kasih sayangnya beliau sangat tinggi terhadap umatnya. Fa idza kana syirkul asghar makhufan ala sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kamali ilmihim wa quwwati imanihim, fa kaifa la yakhafu wa ma fawqahu man huwa dunahum fil ilmi wal iman bi maratibah.
Maka apabila syirik asghar, perkara yang ditakutkan akan terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW bersamaan dengan kesempurnaan ilmu mereka, kekuatan iman mereka, maka bagaimana? Syirik asghar ini tidak ditakutkan oleh orang yang di bawah mereka dalam ilmu. Lebih-lebih lagi apa yang lebih tinggi daripada syirik asghar? Bagaimana orang yang lebih rendah daripada mereka dalam ilmunya dan imannya dengan jauh lebih rendah bertingkat-tingkat jauhnya lebih rendah. Bagaimana tidak takut akan syirik asghar dan apa yang di atasnya berupa syirik al-akbar. Nah, maka dengan demikian ya ikhwah, perhatikan betapa sedikitnya manusia yang akan memiliki rasa kasih sayang terhadap hamba Allah. Sedikit sekali. Kenapa? Karena perkara ini nggak pernah diingatkan oleh banyak manusia. Khususan idza arafa. Arafa atau urifa? Khususan idza urifa anna aksara ulama al-amsal al-yawma la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bil musyrikun. Terkhusus lagi, telah diketahui bahwasanya kebanyakan ulama-ulama Amsar ini sama dari kata Misrun, Amsarun, ya kan? Misrun yang dia itu adalah bukan negara Mesir tapi apa? Apa namanya? Mesir, kota. Terkhusus lagi diketahui bahwasanya kebanyakan ulama-ulama yang ada di beberapa kota hari ini, mereka tidak mengetahui tentang tauhid melainkan tauhid yang diakui oleh musyrikin tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ini kebanyakan manusia, bahkan para ulamanya, tidaklah mereka mengenal tauhid melainkan tauhid yang diakui oleh musyrikin. Tauhid yang enggak bermanfaat. Tauhid yang terkait dengan rububiyah saja. Wa ma'arafu ma'anal ilahiyyah allati nafatha kalimatul ikhlas an kulli ma siwallah. Dan mereka para ulama Amsar tidak mengetahui tentang makna al-ilahiyah, tentang makna apa? Ilahiyah makna ketuhanan, makna ubudiyah yang telah dinafikan oleh kalimatul ikhlas dari seluruh sesembahan selain Allah Ta'ala. Jadi mereka nggak tahu, ya kan? Tidak tahu, sehingga terjadilah peribadatan untuk selain Allah dianggapnya bukan syirik. Lagu-lagu kesyirikan dilantunkan dianggapnya bukan syirik, karena tidak tahu tentang makna apa yang dinafikan oleh kalimatul ikhlas. Apa itu kalimatul ikhlas? Apa? Kalimat la ilaha illallah itu namanya kalimatul ikhlas. Jadi kalimatul ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Tuntutannya menafikan seluruh ubudiyah, seluruh uluhiyah, dinafikan dari kalimat tersebut, dari seluruh apa saja selain Allah SWT. Dan ini yang tidak diketahui banyak manusia. Sehingga kita dapati banyak manusia yang mengarahkan hal-hal yang itu khusus bagi Allah untuk selain Allah Ta'ala. Nah, itulah syirik. Itulah syirik. Dan ini tidak banyak diketahui manusia. Karena tidak tahu sehingga perkara-perkara syirik dianggapnya bukan syirik. Bahkan mereka tidak segan-segan melantunkan lagu syirik di masjid-masjid, di musola-musola. Nah, tapi perhatikan. Fi Qurratul Uyun, ini nukilan dari siapa? Nukilan dari Syekh Muhammad Ahmad Fiqi. Qurratul Uyunil Muwahhidin. Sarah kitab tauhid itu agak tipis dari ini. Yang masalah juga Syekh Abdurrahman bin Hasan. Fa idza kana yakhafuhu sallallahu alaihi wasallam ala ashabil ladina wahadullah bil ibadah wa ragibu ilaihi wa ila ma amarahum bihi min ta'atihi
fajaru wa jahadu man kafara bihi wa arafu ma da'ahum ilaihi nabiyuhum wa ma anzalahu Allahu fi kitabi minal ikhlas wal bara'a minas syirki fa kaifa la yakhaf man la nisbata lahu ilaihim fi ilmin wala amalin mimma wa akbaru min dalika. Dalam Qur'atul Uyun, maka bila perkara ini syirik asghar ini ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya beliau yang mereka mengesahkan Allah dengan ibadah, memurnikan ibadahnya untuk Allah. Mereka ragibu ilaihi, apa ragibu ilaihi? Cinta kepada apa? Kepada Allah Ta'ala. Wa ila ma'amarum bi, dan cinta kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengannya, berupa taat kepada Allah. Maka mereka pun hijrah, mereka pun berjihad terhadap orang yang kufur dengan Allah. Ini keadaan mereka. Rasulullah takut akan terjadi kesyirikan, syirik asghar, dan mereka pada saat ini mengetahui apa yang Rasulullah serukan kepada mereka kepadanya. Dan mereka mengatakan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya berupa ikhlas, berupa berlepas diri dari syirik. Maka bagaimana perkara ini tidak dikhawatirkan oleh orang yang lanis batalo ilm, nggak ada bandingannya sama sekali kepada mereka para sahabat, baik dalam ilmu, dalam amalan, mimma wa akbar min dari apa yang lebih besar daripada syirik asghar. Wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam an ummati bi wuqu'i syirik al-akbar fihim. Sedangkan Rasulullah SAW benar-benar telah memberitakan, ya kan, tentang umatnya. Apa yang diberitakan tentang terjadinya kesyirikan syirik akbar pada umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Sauban al-Ati. Artinya Sauban nama orang, yang ta'ala anhu, hadis yang datang berikut nanti. Zakarahu, al-ati dzikruhu, bukan nanti zakarahu. Al-ati dzikruhu. Fi hadis Sauban al-ati dzikruhu. Zakarahu. Akan disebutkan dalam hadisnya Sauban yang akan datang penyebutannya. Apa penyebutannya? Hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Wa hatta ta'buda fi amun min ummati al-awsana. Tengok. Ini syahidnya. Sehingga nanti kabilah-kabilah dari umatku akan ketemu dengan musyrikin, akan gabung dengan musyrikin, menyatu dengan mereka, dan sampai fi'am. Apa fi'am? Beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Ini sabda Nabi SAW yang Rasulullah beritakan bahwasanya umatnya nanti akan terjatuh dalam syirik akbar. Wa qad jara ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam wa ammat bi balwa fi aksaril akfar. Dan sungguh telah terjadi apa yang Rasulullah khabarkan tentangnya. Dan wa ammat bi balwa, dan musibah telah merata menyebar di kebanyakan aktor, kebanyakan apa? Kebanyakan wilayah. Hatta takhadu dinan, sehingga mereka menjadikan syirik ini menjadi tata aturan agama. Ma'aduril ayat al-muhkamat, padahal bersamaan dengan nampaknya, terlihatnya ayat yang muhkamat. Ayat al-matlu, ayat Al-Quran yang sudah muhkamat, yang sudah kokoh, muhkam, yang paten. Wal ahadis sahih binahi anhu, padahal hadis-hadis yang sahih juga telah datang dalam larangan dari syirik. Wa takhwif minhu, dan juga telah datang beberapa hadis yang memberikan rasa takut daripada kesyirikan, tentang kesyirikan. Kama qala ta'ala innahu, ini namanya ayat yang muhkamat. Ini ayat yang muhkamat, sudah jelas terlihat dalam Al-Quran. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannata wa ma'wahun nar. Ini nama ayat yang muhkamat, ayat yang enggak kenal nasakh, nama ayat yang muhkamat. Ayat yang enggak kenal nasakh, enggak kenal takwil, enggak kenal adanya nasakh, enggak kenal adanya apa? Takwil. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan dengan Allah,
Sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah di neraka. Ini adalah ayat yang muhkamat yang sudah duhur, yang sangat nyata dalam Al-Quran. Tapi itu pun tak berarti. Buktinya apa? Terjadi banyak manusia dalam kesyirikan syirik akbar yang dikatakan amat bibalwa, menyebar merata musibah ini. Demikian juga ayat yang lain, fastanibu apa? Ar-rizza minal awsani wastanibu qaulaz zur, dan jauhlah. Dan jauhlah wahai kalian ar-rizza. Apa rizz? Perkara yang sangat jelek berupa al-awsan, berhala-berhala, dan jauhlah perkataan zur, hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bihi. Ini ayat yang muhkamat, gamblang terang tentang tahdzir terhadap kesyirikan. Wa wa tahqiqut tauhid kama taqaddama bi bab al bab qablahu. Inilah yang dikatakan bentuk rupa memurnikan tauhid dan membersihkan tauhid yang telah lalu dalam bab sebelum ini. Suma qala ta'ala muhaddiran ibadahu minasyirki. Kemudian juga Allah Ta'ala berkata dalam keadaan berikan peringatan terhadap para hambanya dari kesyirikan. Wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'. Perhatikan. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan dengan Allah maka seakan-akan dia adalah kharra. Apa kharra? Terjatuh dari sama, dari mana? Dari langit, dari atas. Fatakhtafu tayru, lalu disambar oleh burung, atau tahwi bihi rihu, atau dihempas oleh angin, fi makanan dalam tempat yang sangat dalam. Sangat dalam, sangat jauh. Ini perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan dengan Allah Ta'ala. Ayat yang muhkam, gamblang. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah maka seakan-akan dia adalah kharra minas sama, terjatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau dibawa oleh angin, dihempas oleh angin, fi makanin sak, dalam tempat yang sangat jauh. Ini orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Wa man lam yukhawwif wa man lam tukhawwifhu hadil ayatu, wa man lam tukhawwifhu hadil ayatu wa tazajuru min an-syirki fil ibadah kita tadabbaraha fala hilata fihi. Kalau orang sudah enggak merasa takut, enggak merasa tertakutkan oleh ayat-ayat ini, dan enggak merasa terlarang oleh ayat-ayat ini dari kesyirikan dalam beribadah, dalam perkara uluhiyah, awal dia mentadaburinya maka sudah enggak ada lagi fala hilata, enggak ada lagi apa? Terus enggak ono usaha untuk kita mau mengentasnya, fala hilata fihi. Jadi orang kalau sudah dikasih ayat ini masih enggak peduli tentang kesyirikan, ya sudah wis. Ya kan? Mas salama. Apa itu? Ayat yang seperti ini didatangkan tetap juga enggak terbesit dalam benaknya untuk menjauhi syirik, bahkan malah semakin kendel, semakin berani menggede-gedekan syirik. Ya udah, fala hilata fihi, maka orang tersebut enggak perlu untuk kamu openi, kamu upayakan untuk dientas dari kesyirikan, sudah enggak ada, mesti tinggalkan saja. Apa? Itu. Ini yang diinginkan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam ucapan beliau yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Al-Fiqi dari Qurratul Uyun. Apa? Jadi kalau orang itu sudah bandel, ya tadi masuk telinga kanan enggak sampai kiri tapi mental balik. Masuk telinga kiri enggak sampai ke kanan tapi mental balik. Ayat seperti ini dibawakan, enggak merasa tertakutkan dari kesyirikan, enggak merasa tertakutkan dari ancamannya. Udah, fala hilata fihi, enggak ada lagi usaha yang bisa digunakan untuk mengentas orang tersebut. Apa maksud itu? Baik. Wa akhraja Abu Ya'la wa Ibnu al-Mundhir fi an-Hudzaifah bin al-Yaman an Abi Bakr dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Ya'la dan Ibnu al-Mundhir mengeluarkan
hadis dari Hudzaifah bin Yaman dari Abu Bakar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah SAW menuturkan asyirku akhfa min dabibin naml. Syirik adalah akhfa lebih tersembunyi, lebih halus dari suaranya apa? Suara jalannya semut. Semut ketika berjalan, mana kita dengar langkah-langkahnya, telapak kakinya. Tapakan kakinya kita enggak dengar. Syirik lebih tersembunyi daripada itu. Kalau Abu Bakar, ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma ubida min dunillah, aw ma du'iya ma Allah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, bukankah syirik itu melainkan apa yang diibadai dari selain Allah atau apa yang diseru bersama Allah? Qala sakilatka ummuk. Apa sakilatka ummuk? Sakilatka ummuk ya Abu Bakrin. Kau kehilangan ibumu. Wa Abu Bakar. Asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Kata Rasulullah, syirik itu sakilat itu fakdan. Kehilangan ibumu engkau Abu Bakar. Ini bukan doa jelekan tapi apa? Kalimat yang terbiasa dipakai oleh orang Arab sebagai teguran. Nah, pada orang wong sekian goblokmu sok gak ngerti. Aku sing ini bukan kok mencela tapi apa? Kalimatnya biasa, bodohmu ora mari-mari. Nah, itu bukan kok artinya celaan dia bodoh tapi apa? Sebagai apa? Kalimat biasa dipakai seperti itu. Bodohmu ora mari-mari. Nah, paham? Nah. Syirik kata Rasulullah bahwa syirik ada fikum syirik pada kalian akhfa, lebih halus min dabibin naml dari apa? Tapak-tapaknya semut ketika berjalan. Al-hadis wa fi antakul a'tani Allah wa fulanun. Nah, dalam hadis ini terkait dalam syirik yang katanya lebih halus daripada langkah-langkahnya semut. Kau katakan a'tani Allah wa fulan. Mana ini bentuk syiriknya? Wawun lo, wawu ma'iyah. Allah memberi aku dan fulan juga memberi. Wawu ini wawu ma'iyah bersamaan. Wa niddu ayyakulat insan, dan nid tandingan adalah seorang insan berkata laula fulanun qatalani fulanun. Kalaulah bukan karena si fulan, pasti si fulan membunuh aku. Nah. Intaha minad dur. Dur nama kitab. Dur Mansur. Mansur ayo. Dur Mansur. Punya siapa? Punya Suyuti? Baik. Jelas perhatikan. Ini adalah apa syirik? Syirik asghar minimal ini. Laula fulanun qatalani fulan syirik asghar. Dan ini juga sebagai bukti bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab atau dengan istilah lain mereka bilang Wahabiyun, tukang ngafirkan kaum muslimin, ini tidak benar. Bahkan mereka dari kalangan ahlul ilm, di antaranya adalah beliau di sini penulis muallif, ya kan, membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar, bukan awuran saja. Nah, mereka kuburiyun, ngamuk, Wahabiyun tukang ngafirkan kaum muslimin. Apa? Qala al-Muslim rahimahullah Ibnu Mas'ud ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Rawal Bukhari. Nah, ini adalah umum. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, maka didatangkan dalam bab ini. Dari Abdullah bin Mas'ud anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati sedangkan dia menyeru tandingan bagi Allah, maka dia masuk neraka. Bisa ini adalah syirik asghar dan syirik akbar. Nah, qala beliau ta'ala an-niddu as-sabihu yuqalu fulanun niddu fulanin wa nadda apa ini? Wa nadiduhu ay misluhu wasyabihuhu
Wa nadiduhu ay misluhu wa syabihuhu. Jadi apa makna? Tandingan dan serupa. Siapa yang menyeru tandingan bagi Allah, sungguh dia adalah akan masuk neraka. Lihat catatan kaki. Qala fi qurratil uyun wa hadzal hadis fi tahdhiru min asy-syirki aidan wa takhwif minhu. Dalam qurratul uyun hadis ini di dalamnya ada tahdir, peringatan dari syirik. Dan takhwif apa takhwif? Khawafa yukhawifu, membuat takut. Ada kandungan kalimat yang membuat takut dari syirik. Wa niddu al-mislu wa syabihu. Nid adalah semisal dan serupa. Faman damaitan aw ghaiban wa aqbala alaihi biwajhihi wa qalbihi raghbatan illahi wa rahbatan minhu. Apa tadi? Sawa'un sa'alahu aw lam yas'alhu fa hadha muwassirkul ladzi la yaghfiruhu Allah. Maka barang siapa yang menyeru orang yang sudah mati, memanggil orang sudah mati, atau orang yang gaib. Gaib ini bisa dia hidup. Gaib ini bisa dia sudah mati juga hidup. Orang yang gaib enggak ada di hadapan orang yang menyeru. Jauh diseru dengan anggapan dari jauh pun mampu untuk mengendalikan dan memenuhi permintaannya. Dan dia wa'aqbala alaihi wajhi, dan dia menghadapkan kepada mayit tadi dengan wajahnya dan hatinya. Karena penuh rahbah, keinginan kepadanya. Wa rahbah, cemas darinya. Sama saja minta atau tidak meminta, maka ini termasuk syirik yang tidak diampuni Allah Ta'ala. Waliyadha haramallahu ta'ala tikhadas syufa'a. Dikarenakan inilah Allah mengharamkan menjadikan apa? Syufa'a. Ini apa? Perantara-perantara. Wa angkara wa alaman fa'ala dzalika asaddal ingkar. Dan Allah mengingkari atas orang yang melakukan itu dengan ingkar yang sangat dahsyat, likaunihi yunafil ikhlas. Kenapa? Karena ittikhadus syufa' ini adalah menafikan ikhlas alladzi huwa iqbalul qalb wal wajh lisyafi' fi kulli ma yakhafuhu al-abdu wa yarjuhu wa taqarrabu bihi wa yadinu bihi. Wa min al-ma'lum annahu idza iltafata as-syafi'i yas'aluhu faqad a'rada biwajhi wa qalbi anillahi ta'ala wa dzalika yunafil ikhlas. Wa ya'ti bayanu dzalika fi babis syafa' insyaallah ta'ala. Perhatikan di sini. Kenapa kok katakan ingkar dengan sangat ingkar? Karena menafikan ikhlas. Apa itu ikhlas? Alladzi wa iqbalul qalb. Ikhlas adalah iqbalul qalb, menghadapnya hati dan wajah kepada syafi'. Fi kulli ma yakhafu wal abdu. Jadi perhatikan, orang yang dianggap sebagai perantara antara dia dengan Allah, dia yang menganggap tadi itu menghadapkan hati dan wajahnya kepadanya. Dalam seluruh apa yang dia takutkan oleh hamba dan diharapkan, dan dia bertakarub dengannya dan beragama dengan cara itu. Dan perkara yang sudah jelas bahwasanya kalau sudah hati itu condong kepada yang dianggapnya sebagai perantara, dia memintanya, yas'aluhu, maka sungguh dia berpaling dengan wajahnya dan nantinya dari Allah Ta'ala. Dan itulah bentuk yang dikatakan menafikan keikhlasan. Dengan datang penjelasan hal ini dalam bab syafa'a insyaallah Ta'ala. Nah ini yang perhatikan. Kalau sudah yang dikubur sebagai syafi'nya, sebagai perantaranya, maka hatinya orang tadi menghadap kepada yang dikubur dan wajahnya sekalian. Dari situlah dia berpaling dari Allah Ta'ala. Ya kan? Maka benarlah dikatakan syirik al-akbar. Ini. Ini yang banyak terjadi. Kalau orang sudah hatinya dan wajahnya condong kepada yang dianggapnya pembawa perantara, baik ini yang sudah mati ataupun yang gaib, lalu dia memintanya, maka sungguh ia telah berpaling dengan wajahnya dan hatinya dari Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan yunafi al-ikhlas, meniadakan keikhlasan, dan itulah syirik al-akbar. Dan ini